Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali Jangan ini ganggu ana lagi minum enak ya. apa nih saat ini terpaksa Ya, saya Ana ganggu. afwankan. Karena ini ada yang lagi viral nih kejadian nih Ustaz. Jadi ada sebuah video ceramah yang sebenarnya Antum kok dalam. ngikutin yang viral-viral terus? Iya Ustaz, karena kita kan milenial. Nah, Gitu ya. heeh. Ya udah, siap. Ada lagi rame nih Ustaz. Sebenarnya video ceramah ini sudah 2 tahun lama, sudah lama. Tetapi entah mengapa video ini kemudian dikorek-korek sama netizen. Padahal menurut kita kalau kita dengar itu sebenarnya ya wajar sih, artinya tidak Video ada yang aneh. Ya, videonya menjelaskan tentang eh, suami memukul istri atau dalam hal ini KDRT. Iya. Kemudian Nah, kemudian ketika seorang ustazah ini menjelaskan tentang bagaimana si istri bersikap, atau jadi waktu itu menceritakan tentang seorang istri setelah dipukul suaminya, kemudian ada orang tuanya datang. intinya dia nggak cerita lah kalau Nah, habis ini dia nggak dipukul cerita gitu. kepada orang tuanya. Nah, kemudian ustazah itu menyampaikan bahwa jangan inilah sosok contoh ya. Oh. Contoh seorang ini wanita. yang lagi rame itu. Nah, kemudian jangan menyebar aib. Yang katanya digoreng Iya. ustazah memperbolehkan KDRT. Iya, jadinya kok jadi Menganggap kesana. KDRT itu biasa aja. Nggak usah- ini Padahal ini nggak ada sama sekali kata-kata ada itu. banyak poin. Hmm. Banyak poin, tapi saya akan singkat dalam satu poin. Mantap ini ya. Karena katanya kan kalau orang cerdas itu menyederhanakan sesuatu yang susah dan menyusahkan sesuatu yang sederhana. Baik, begini kira-kira ala Khabu Shanum ya. Yang pertama, kita ini sesama muslim panduannya jelas. Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara di dalam Al-Quran sendiri telah Allah jelaskan dalam surat Al-Hujurat, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang berita kepada kalian, yang berita itu datangnya dari orang-orang fasik, maka jangan langsung dipercaya. Tapi apa? Tabayyun. Tabayyun itu diperjelas. Ini video durasi berapa sih? Yang dipotong berapa menit sih? Inti pembahasannya apa sih? Kajiannya di mana? Nah, itu jadi jangan gampang kemakan. Sayangnya sekarang kan ini lagi musim yang penting konten. Yang penting konten. Harus aneh, yang penting naik. Nah, maka untuk seorang muslim hendaknya betul-betul hati-hati. Kan kita rata-rata tahu berita dari mana sih? HP. Heeh. Grup WA, Facebook, Google, segala macam. Sementara yang mau kita bahas tentang seseorang yang boleh jadi pembahasan itu merusak kehormatan dia. Jadi nggak ringan, sementara hanya dari HP. Kita nggak pernah kenal orangnya, bahkan kita nggak dengar ceramahnya secara utuh, bahkan kita tidak pernah pengen tahu orang itu ketika beritanya baik, tapi kenapa tiba-tiba heboh ketika beritanya buruk. Nah, itu poin pertama. Jadi hati-hatilah, tabayun dulu kan. Tabayun, bener gak dia ngomong begitu? Cek. Mana mungkin video durasi panjang diambil kesimpulan hanya beberapa menit, kemudian kita ambil kesimpulan yang buruk. Terus mana kita ini di dalam ayat Al-Quran untuk tabayun? Kemana tabayunnya? Kok tiba-tiba semuanya langsung menghujat? Kemudian yang kedua, konteks cerita yang beliau sampaikan pada video itu memang konteksnya berbicara tentang kesabaran. Bukan ngomong secara spesifik tentang KDRT. Jadi kalau ngomong secara spesifik tentang KDRT tentu pembahasannya berbeda. Akan menunjukkan bagaimana seorang suami yang baik tidak memukul istrinya. Bagaimana istri yang baik tidak memancing suaminya. Kan begitu. Nah, karena fokus pembahasannya adalah kesabaran, ya tentu dong akan diberikan contoh-contoh bagaimana seorang perempuan yang kemudian merasa terzolimi dalam rumah tangganya, kemudian dia bersabar. Karena pembahasannya tentang apa? Tentang sabar. Nah, maka jadi nggak lucu dong kalau orang bahas tentang sabar, lawan, hancurkan, laporkan, somasi. Kan jadi nggak lucu kan? Iya. Maka itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, memang di dalam agama Islam ada syariat untuk
mendidik istri ketika istri itu ada peluang nusyuz. Nusyuz itu pembangkangan seorang istri kepada suaminya. Dan jangan protes dong ketika memang apa yang beliau sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah. Ini ajaran agama kami. Kenapa justru sekarang menjadi heboh ketika ajaran itu dijelaskan, sementara di dalam Al-Quran dikatakan pukullah mereka. Tapi ingat, ada penafsirannya. Bukan pukul yang kemudian seperti kita mukul binatang buas atau mukul anjing orang yang masuk ke rumah kita atau mukul ayam orang yang ngotorin kursi kita. Enggak. Atau kayak orang tinju atau gulat. Enggak. Bahkan para ulama itu mengatakan begini. Oh, ketinggalan siwak saya. Itu dharbata miswak. Pukulan dengan kayu siwak. Coba sakit gak antum dipukul pakai kayu siwak yang kecil itu? Kemudian disebutkan dalam penafsiran yang lain, dharba ghaira mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan. Dalam penafsiran yang lain dikatakan pukulan yang tidak memunculkan bekas. Dan dihindari bagian wajah juga, dipukul di tempat-tempat yang banyak dagingnya. Seperti maaf ya, pantat begitu, atau dan pukulannya tidak menyakitkan. Terus kenapa sekarang jadi heboh seperti ini? Dan kemudian yang berikutnya juga kita perlu hati-hatilah teman-teman sekalian. Ini zaman-zaman fitnah banget, ini zaman porak-poranda, ancur-ancuran begitu kan. Jadi jangan sampai kemudian kemakan isu, ikut-ikutan menghujat dalam keadaan kita nggak ngerti inti masalahnya di mana, kita nggak ngerti siapa yang punya kepentingan di sini, kita nggak ngerti siapa yang ambil keuntungan, tiba-tiba kita dengan serta-merta ikut. Apalagi nampaknya para perempuan lagi mudah baper sekarang ketika dibilang, wah Ustazah titik-titik mengatakan KDRT nggak usah dilaporin. KDRT nggak apa-apa, bahkan tanggapannya itu Ustaz, yang tadi barusan video kita lihat, yang mengucapkan adalah orang yang sering ngaku smart people. Ini kan sangat ironi. Bahkan yang disampaikan itu apa? Tunggu dulu, smart itu kan bisa jadi smart memanfaatkan keadaan. Nah, jadi betul. Jadi kan semua orang sekarang punya tujuan masing-masing dari apa yang dia lakukan. Nah, maka ketika memang tujuannya ingin up saja, ingin naik saja, dia boleh ngomong apapun kan, dan selama gak nyebut nama, gak nyebut tempat segala macam, bagaimana bisa dituntut? Dan dia menceritakannya itu KDRT nggak apa-apa, katanya KDRT nggak apa-apa, katanya KDRT wajar. Padahal kata-kata itu sama sekali tidak ada terdapat dalam konten ceramahnya. Berarti kan kembali perlu tabayun tadi kan, bener nggak ustazah tersebut mengatakan yang seperti itu? Kemudian kita perlu cek bagaimana sih pandangan Islam tentang keadaan yang menjadikan seorang suami perlu memukul istrinya, pukulannya seperti apa, kan begitu. Jadi kita juga perlu hati-hati lah pemirsa ya. Jadi jangan terlalu gampang kemakan isu, jangan terlalu gampang memojokkan. Yang paling aman apa sih? Diam aja lah. Kalau nggak tahu urusan, diam. Nah, menurut Ustaz gimana diksi? Karena yang dipermasalahkan adalah ada memang ini diksi bahwa jangan mudah menyebarkan aib setelah dipukul tadi si perempuan kan. Maka si Ustazah menjelaskan jangan mudah-mudah menyebarkan aib suami. Nah, menurut Ustaz gimana? Karena yang dipermasalahkan oleh para netizen, para konten kreator atau orang-orang yang bahkan nggak berkepentingan, julid lah, yang berkepentingan di sini, itu yang dipermasalahkan. Menurut jangan Ustaz ceritanya gimana? Begitu. Jadi kembali pemirsa dan teman-teman sekalian yang menyaksikan tayangan Sayap Dakwah TV ini. Jadi kembali, jadi inti yang diceritakannya ke arah mana sih? Kalau inti yang diceramahkan itu sabarnya, maka tidak cerita kepada manusia, hanya menceritakannya dalam doa kepada Allah. Ya sudah benar. Oh iya. Iya kan? Tapi ketika kita bercerita kepada orang yang berkompeten untuk mendapatkan solusi, kita bercerita seperti kepada orang yang akan memberikan masukan yang baik. Misalkan kita cerita kepada hakim yang memang akan memberikan masukan, karena para sahabat Nabi pernah bercerita kepada Nabi tentang istri mereka. Akhirnya Rasul katakan, sudah lakukan aja, dididik mereka dengan pukulan. Akhirnya si istri datang, oh ini para sahabat kok mukulin kami. Nah artinya kemudian Rasul katakan seorang laki-laki yang terbaik yang tidak memukul istrinya. Tapi waktu itu mereka bercerita kepada Rasulullah
bukan dalam keadaan mereka ingin bongkar aib, tapi ingin menunjukkan bahwa kemudian di dalam rumah tangga kami terjadi perkara seperti ini, yang mereka menganggap Rasul sebagai hakim yang akan memberikan apa? Solusi. Jadi tolonglah didudukkan dengan baik gitu ya, berpikir dewasa. Ini konteksnya dia ngomong ayo sabar. Bukan kemudian konteksnya ayo diamkan kezoliman yang terjadi di rumah tangga. Bukan. Jadi memang zamannya fitnah itu begitu Ustaz ya. Gorengan, tahu, Mestinya tahu deh. Yang komen-komen itu tahu sebenarnya arah. Cuma kadang-kadang nggak mau tahu. Nggak mau tahu dan memanfaatkan situasi. Dan terakhir saya beritahu kepada teman-teman sekalian, kita perlu hati-hati. Jadi kan dibilang riba itu kan salah satu dosa yang paling besar. Bahkan dosanya itu seperti menzinai ibu sendiri, gitu kan? Tapi kemudian Rasul tanya, tahukah kalian apa yang lebih besar dari riba? Dosanya maksudnya menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Nah maka kalau sampai kita ikut-ikutan dalam keruwetan ini, kita ikut menghujat, ikut menyebarkan potongan videonya. Kalau sampai kita kena dianggap oleh Allah menghancurkan kehormatan seorang muslim, apalagi beliau seorang da'iyah yang menyeru kepada Allah dan Rasulnya, wah ini dosa berat nanti di hadapan Allah. Mendingan diem, kalau udah terlanjur nge-share, hapus saja postingannya, insya Allah lebih aman, tobat kepada Allah. Dan berat urusannya karena ini berkaitan dengan sesama manusia yang Allah tidak akan mengampuni sampai orangnya memaafkan. Dan kita doakan Ustaz ya, semoga kaum muslimin ini dijauhkan dari perkara-perkara Allahumma fitnah. amin. Jadi pemirsa juga perlu ngerti ini proyeknya siapa. Siap. Nah, kalau proyeknya Sayap Dakwah TV, insya Allah menebar kebaikan. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kira-kira begitu ala Abu Shanum ya. Ya, insya Allah kita ketemu di konten-konten yang viral berikutnya. yang viral.